Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga murid-murid anakku yang kami cintai, perkenalkan, kami nama Muhammad Gufron SPDI yang lagi tugas ada di Lembaga Madrasah Sanawiyah As-Sa'diyah Sungai Kulon yang beralamatkan Pendopo Barat, Beranang Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kami sekarang lagi mengikuti ujian kinerja dengan nomor 202201664 dalam rangka pembuatan sumber video pelajaran. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kami di sini sedang membahas topik pelajaran akidah akhlak yang berjudul meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita perlu keimanan kita itu kita tingkatkan, terlebih mengenai kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab adalah merupakan iman yang ketiga. Maka bagi setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya ada 4. Di antaranya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quranul Karim. Baiklah anak-anakku sekalian yang kami cintai, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab atau suhuf kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup umatnya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang berbentuk buku, sedangkan suhuf yaitu kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran suci. Kitab dan suhuf tersebut semuanya diturunkan kepada para nabi dan rasul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Suhuf itu hanya diterima oleh Nabi Allah. Tugas para rasul berbeda dengan Nabi, yaitu wahyu yang diturunkan Allah di samping untuk dirinya wajib pula disampaikan kepada umatnya. Nabi penerima wahyu di antaranya adalah 1 Nabi Adam alaihissalam, banyaknya 10 suhuf. Nabi Sis alaihissalam banyaknya 60 suhuf. Nabi Idris alaihissalam banyaknya 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam banyaknya 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam banyaknya 10 suhuf. Jadi totalnya 140 suhuf. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra
atau 17 ayat 2 yang berupa wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil, yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Quran surat Al-Isra 17 ayat 2. Isi pokok kitab Taurat yang terkenal dengan The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, yaitu pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Berikutnya, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. 3, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4, ingatlah kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh sesama manusia. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, dan jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu diantara isi-isi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra nomor 17 atau ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura, yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra nomor 17 ayat 55. Berikutnya kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk umat Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah nomor 5 ayat 46 yang bunyinya wa atainahul injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Quran surat Al-Maidah nomor 5 ayat 46. Isi pokok kitab Injil yaitu ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan terhadap dunia. Itu isi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk umatnya Nasrani. Yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, untuk umat Islam. Al-Quran merupakan pembenaran, pelengkap dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Isi pokok kitab suci Al-Quran yaitu meliputi keimanan, akhlak, sejarah, ilmu pengetahuan, hukum sosial kemasyarakatan. Adapun nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya pertama sebagai pembeda yang hak dan batil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 185 yang berbunyi Alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 185. Itu di antara fungsi iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama. Berikutnya yang kedua, sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 2. Berikutnya, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup yang paling tinggi. Dan berikutnya sebagai pemberi kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan. Keistimewaan Al-Quran di antaranya, satu, memiliki isi kandungan yang paling lengkap kelengkapannya. Dua, kemurniannya mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa merubahnya karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, susunan bahasa atau uslub dan gaya bahasa yang mengagumkan, keaslian bahasanya. Itu keistimewaan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 4, tidak pernah bisa dimasuki oleh ida-ida manusia yang ingin menyimpangkannya karena Allah yang menjaganya. Yang kelima adalah merupakan sumber ilmu pengetahuan karena adanya penemuan dan hasil riset iptek modern dan berisi yang tinggi. Yang keenam, keistimewaan Al-Quran adalah berisi hukum sesuai dengan perkembangan zaman tentang akidah, fikih, akhlak, muamalah atau pergaulan, dan tarikh. Yang ketujuh, Al-Quran ditujukan ke semua umat dan mudah dihafal, misbagi tuna netra. Yang delapan, selalu sesuai akal atau menghidupkan akal. 854 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh menggunakan akal. Itu. Yang kesembilan, Al-Quran memandang manusia sama, meniadakan kelas, darah, suku, dan lain-lainnya, dan global. Berikutnya, cara bersikap kepada Al-Quran. Pertama, jangan dibaca di tempat kotor seperti WC, jeding, dan lain-lainnya. Itu cara bersikap berakhlak kepada Al-Quran. Yang kedua, tempatkan di tempat yang terhormat, diletakkan paling atas, jangan ada di bawah tumpukan. Yang ketiga, mengamalkannya, mengkajinya, mengajarkannya, dan memperjuangkannya. Itu sikap kita kepada Al-Quran. Berikutnya, diam, hikmat ketika mendengar bacaan Al-Quran, sebagaimana Quran surat nomor 7 ayat 204. Berikutnya, luangkan waktu untuk membacanya dengan fasih setiap hari. Sebagaimana yang tadi itu, hikmah, diam ketika mendengarkan bacaan Quran, yaitu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu ketika Al-Quran dibaca, kita diam dengan hikmat. Berikutnya, yang terakhir, yaitu luangkan waktu untuk membacanya dengan fase setiap hari. Ini adalah gambar kitab-kitab Allah. Ini gambar kitab Zabur. Juga ini gambar kitab Injil, bentuk kitab Injil. Dan yang ini merupakan kitab-kitab Allah yang banyaknya ada 4. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai materi meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya kepada kami sendiri dan umumnya kepada anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Tetap semangat untuk anak-anakku di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehat wal afiyah,
Dari kami, bila ada perihal atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.